Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang materi pengalih Lagrange, rumus Taylor untuk dua variabel, dan turunan parsial dengan variabel berkendara. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman dan juga Bu Roro karena saya tidak bisa on cam karena ada kendala di jaringan. Kemudian selanjutnya kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama Ahnaf Amin Sudi Ratna Alam, kemudian Ahya Dwi Fajri Anur, kemudian Aprilia Triwahyuningsi, kemudian saya sendiri Atara Zulkafli Raihan, dan Dava Rizali Duragdo. Untuk materi yang pertama yaitu pengalih Lagrange. Metode pengalih Lagrange dengan satu kendala. Untuk mencari nilai ekstrim dari fxy dengan kendala gxy sama dengan 0, tentukan xy dan lambda yang memenuhi persamaan gradien f xy sama dengan lambda gradien g xy dan gxy sama dengan 0. Kemudian di sini titik xy yang diperoleh merupakan titik kritis f yang memenuhi kendala gxy sama dengan 0. Dan bilangan lambda tadi disebut pengalih Lagrange yang bersesuaian. Kemudian di sini kami mempunyai contoh, yaitu contoh yang pertama, tentukan nilai ekstrim dari fxy sama dengan y kuadrat min x kuadrat dengan kendala elips x kuadrat per 4 plus y kuadrat sama dengan 1. Kemudian penyelesaiannya, kita tuliskan dulu persamaannya tadi, fxy sama dengan y kuadrat min x kuadrat, kemudian gxy-nya kita pindahkan luas ke kiri semua, jadinya seperempat x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian gradien fxy sama dengan lambda gradien gxy. Kemudian kita masukkan dan kita turunkan. Untuk yang pertama, min 2x, 2y. Untuk turunan persamaan yang fxy. Kemudian yang kedua, sama dengan lambda dalam kurung setengah x, 2y. Itu juga turunan dari yang gxy. Kemudian lanjut, kita tuliskan min 2x sama dengan setengah lambda x yang x dijadikan 1, kemudian dituliskan menjadi persamaan 1. Kemudian yang kedua yaitu 2y sama dengan 2 lambda y, yang y juga dijadikan 1 dan ditulis menjadi persamaan kedua. Kemudian seperempat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 dijadikan persamaan ketiga. Ini tadi persamaan yang gxy, tapi dipindah luas lagi ke kanan, jadinya seperempat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Kemudian dari persamaan 2 kita faktorkan, jadinya 2y min 2 lambda y sama dengan 0. Terus kita keluarkan 2y, 1 min lambda sama dengan 0, jadinya 2y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 3, yaitu seperempat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Y kuadratnya kan 0, jadinya langsung aja seperempat x kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 4, jadinya nilai x itu ada plus 2 sama minus 2. Kemudian kita dapat titiknya yaitu plus minus 2, x-nya, y-nya 0. Kemudian 1 min lambda sama dengan 0. Lambdanya sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1. Jadinya min 2x sama dengan setengah lambda x, kemudian min 2x sama dengan setengah x. Jadinya 5 per 2x sama dengan 0, pindah luas, x-nya jadinya 0. Kemudian substitusi ke persamaan 3, jadinya seperempat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Tadi x-nya sudah kita temukan 0, jadinya langsung aja y kuadrat sama dengan 1, jadinya y sama dengan plus minus 1. Kemudian kita dapat titiknya lagi yaitu 0 sama plus minus 1. Kemudian tadi kita sudah menemukan dua kandidat titik, yaitu yang pertama tadi plus minus 2 sama 0, kemudian yang kedua 0 sama plus minus 1. Kemudian ini kita masukkan ke fxy sama dengan y kuadrat plus x kuadrat. Untuk yang plus minus 2 sama 0 itu hasilnya min 4. Kemudian untuk yang 0
sama plus minus 1 itu hasilnya 1. Jadi dari sini bisa kita simpulkan untuk nilai maksimumnya yaitu 1 dan nilai minimumnya yaitu minus 4. Kemudian materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Ahnaf. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudara Ata. Di sini saya menjelaskan tentang metode penggalian dua kendala. Jadi tidak jauh beda dari materi sebelumnya yang dijelaskan oleh Ata. Kalau ini dia ada dua kendala. Rumusnya sama dengan gradien F sama dengan lambda gradien G ditambah mu gradien H. Titik-titik P sama dengan X, Y, Z dan diperoleh merupakan titik kritis F yang memenuhi kendala G sama dengan 0 dan H sama dengan 0. Bilangan lambda dan mu disebut penggalian yang bersesuaian. Ini kita lihat dari contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari F, X, Y, Z sama dengan X tambah 2Y tambah Z pada kurva perpotongan tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang X tambah Z sama dengan 1. Nah, jadi kita kerjakan. Tulis dulu yang diketahui masing-masing adalah G, X, Y, Z sama dengan X tambah Y sama dengan 2, H, X, Y, Z sama dengan Y tambah Z min 1. Kita menggunakan metode Lens dari rumus yang dari slide sebelumnya. Kita peroleh 5 persamaan berikut. Persamaan pertama 1 sama dengan 2 lambda X. Yang persamaan kedua 2 sama dengan 2 lambda Y tambah mu. Persamaan ketiga 1 sama dengan mu. Persamaan keempat X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Persamaan kelima Y tambah Z sama dengan 1. Kita substitusikan persamaan 3 kedua diperoleh Y sama dengan X sama dengan Y. Substitusikan persamaan 6 ke 4 menghasilkan. Nah, jadi kita substitusikan persamaan ke 6 dan 4. Bentar. Maaf. Menghasilkan 2x kuadrat sama dengan 2. X sama dengan plus minus 1. 2y kuadrat sama dengan 2. Y sama dengan plus minus 1. Substitusikan Y sama dengan plus minus 1 ke persamaan yang kelima. Menghasilkan Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2. Hal ini memberikan dua titik kritis berikut. Yang titik pertama yaitu 1,1,0 dan titik kedua 1,12. Substitusikan titik-titik kritis ke fungsi objektif untuk mengetahui nilai ekstrimnya. Jadi kita masukkan dari yang kita cari dari X, Y, Z pertama, dari titik kritis pertama dan titik kritis 2. Yang kita ketemukan pada titik kritis pertama angkanya 3 dan yang kedua adalah min 1. Jadi yang 3 itu adalah titik maksimum dan min 1 adalah minimum. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumus Taylor untuk dua variabel. Penurunan uji turunan kedua. Misalkan f, x, y memiliki turunan parsial dan kontinu pada suatu daerah terbuka R yang membuat satu titik P A kurang A titik A, B dengan fx sama dengan fy sama dengan 0. Misalkan H dan K adalah kenaikan yang cukup kecil untuk menentukan titik S. A tambah H, B tambah K, dan ruas garis yang menghubungkan P di dalam R, maka perlu diparameterkan ruas PS sebagai berikut. Nah, ini di slide kita tuliskan jika Ft sama dengan Fa tambah Th, B tambah TK, aturan rantai memberikan. Nah, kita lanjutkan terus, kita turunkan. Nanti ketemu F aksen sama dengan rumus yang tersebut. Habis itu, next. Nah, jika fxx kurang dari 0 dan fxx fyy dikurang fxy y kuadrat lebih besar dari 0,
di A dan B, maka Q lebih kecil untuk semua nilai H dan K yang tak nol dan cukup kecil, dan F memiliki suatu nilai maksimum lokal di A dan B. Yang kedua, jika Fxx lebih besar dari 0 dan Fxx Fyy kurang Fxy kuadrat lebih besar dari 0 di titik A dan B, maka Q lebih besar untuk semua nilai H dan K yang tak 0 dan cukup kecil, dan F memiliki suatu nilai minimum lokal di titik A dan B. Jika Fxx Fyy dikurang Fxy kuadrat lebih kecil daripada 0 di titik A dan B, terdapat kombinasi sembarang nilai H dan K yang tak 0 dan kecil dengan Q lebih kecil daripada 0 di sembarang dekat titik P 0 A B F A B pada permukaan Z sama dengan Fxy. Terdapat titik di atas P0 dan titik-titik di bawah P0, sehingga F memiliki suatu titik pelana di titik A dan B. Jika Fxx dan Fyy sama dengan Fx kuadrat sama dengan 0, jika uji yang lain diperlukan, kemungkinan bahwa Q 0 sama dengan 0 menghalangi untuk menarik kesimpulan tentang tanda Q. Selanjutnya akan menjelaskan rumus Galat untuk aproximasi linear. Kita ingin memperlihatkan bahwa xy selisih antara nilai fungsi f xy dan linearisasi L xy dan di titik xy 0 memenuhi ketidaksamaan. Seperti xy mutlak xy lebih besar dari 1/2m buka kurung mutlak x kurang x0 tambah y mutlak y kurang y0 tutup kurung kuadrat. Fungsi f dianggap memiliki turunan-turunan parsial yang kontinu pada suatu himpunan terbuka yang membuat suatu daerah persegi panjang R yang berpusat di x pada titik y0 x0 y0. Bilangan m adalah suatu batas untuk f mutlak fxx dan fyy dan fxy pada R. Ketidaksamaan yang kita inginkan berasal dari persamaan yang kedua. Kita mengganti A dan B dengan X0, Y0, dan H dan K dengan X kurang X0 dan Y kurang Y0 secara beruntun dan menyusun kembali hasil sebagai berikut. Seperti yang ada di slide. Lanjut. Persamaan ini memperlihatkan bahwa dari persamaan di atas kita ketahui rumus dari aproximasi linear itu sama dengan rumus paling turunan paling ujung paling bawah sudah rumusnya yang memang kita pakai sehari-hari nanti 1/2m buka kurung x kurang x0 tapi itu mutlak ditambah buka kurung mutlak y kurang y0 mutlak tutup kurung kuadrat. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Aprilia Triwiningsih. Yang selanjutnya yaitu rumus Taylor untuk fungsi dua variabel. Rumus-rumus yang diturunkan sebelumnya f aksen dan f turunan kedua dapat diperoleh dengan menerapkan pada fx, y. Operator-operatornya yaitu h kali do per do x ditambah k kali do per do y ditambah dan h kali do per do x ditambah k kali do per do y pangkat 2 sama dengan h kuadrat kali do kuadrat per do x kuadrat ditambah 2hk kali do kuadrat per do x kali dy ditambah k kuadrat kali do kuadrat per do y kuadrat. Operator-operator ini adalah dua contoh pertama rumus yang lebih umum. F pangkat N kali T sama dengan D pangkat N per D kali T pangkat N dikali FT sama dengan H kali do per do X ditambah K kali do per do Y pangkat N dikali Fx, Y. Jika turunan parsial F sampai dengan orde N plus 1 kontinu pada suatu daerah persegi panjang yang berpusat di A, B, maka dapat memperluas rumus Taylor untuk FT menjadi selanjutnya. FT sama dengan F0
ditambah F aksen 0 kali T ditambah F turunan kedua kali 0 per 2 faktorial dikali T kuadrat ditambah seterusnya hingga F pangkat N kali 0 per N faktorial dikali T pangkat N ditambah sisa. Lalu di sini T-nya sama dengan 1 untuk memperoleh F1 sama dengan F0 ditambah F aksen 0 ditambah F turunan kedua kali 0 per 2 faktorial ditambah seterusnya hingga F pangkat N kali 0 per N faktorial ditambah sisa. Ketika akan mengganti N-nya, turunan yang pertama pada sisi kanan deret terakhir ini dengan pernyataan yang ekuivalen maka harus dievaluasi di T sama dengan 0 dan menambahkan suku sisa yang sesuai. Rumus Taylor untuk Fx, Y di titik A, B. Misalkan Fx, Y dan turunan parsialnya sampai dengan orde ke N plus 1 kontinu pada suatu daerah persegi panjang terbuka R yang berpusat di titik A, B, maka pada R, F kali A plus H, B plus K sama dengan F kali A, B ditambah HFX ditambah KFY ditambah 1 per 2 faktorial dikali H kuadrat kali Fxx ditambah 2H kali K kali Fxy ditambah K kuadrat kali Fyy. Selanjutnya. Next. Suku-suku N. Suku-suku N turunan pertama dievaluasi di A, B. Suku terakhir dievaluasi di suatu titik, yaitu A plus CH, B, CH, B plus CK, yang berada pada ruas garis yang menghubungkan A, B dan A plus H kali B tambah K. Jika A, B sama dengan 0,0 dan memperlakukan H dan K sebagai variabel bebas, yang menyatakan sekarang itu sebagai X dan Y, maka akan menjadi rumus Taylor untuk Fx, Y di titik asal, yaitu Fx, Y sama dengan F kali 0,0 ditambah X Fx ditambah YFY ditambah 1 per 2 faktorial dikali X kuadrat kali Fxx ditambah 2 kali X kali Y kali Fxy ditambah Y kuadrat kali Fyy. Suku-suku N turunan pertama dievaluasi di 0,0, suku terakhirnya dievaluasi di suatu titik yang berada pada ruas garis yang menghubungkan titik asal dan X, Y. Rumus Taylor memberikan aproksimasi polinom fungsi dua variabel. Suku-suku N turunan pertama memberikan polinomnya. Suku terakhir memberikan galat aproksimasinya, dan tiga suku pertama rumus Taylor memberikan linearisasi fungsinya. Untuk memperbaiki linearasi tersebut, kita menambahkan suku-suku berpangkat lebih tinggi. Lanjut. Contoh, di sini tentukan aproksimasi kuadrat Fx, Y sama dengan sin X kali sin Y di dekat titik asal. Seberapa akurat aproksimasi tersebut jika X kurang dari sama dengan 0,1 dan Y kurang dari sama dengan 0,1? Penyelesaiannya di sini diambil N sama dengan 2 pada rumus Taylor untuk Fx, Y di titik asal. Fx, Y sama dengan F0,0 ditambah XFX ditambah YFY ditambah 1 per 2 kali X kuadrat kali Fxx ditambah 2XY kali Fxy ditambah Y kuadrat kali Fyy ditambah 1 per 6 kali X pangkat 3 kali Fxx ditambah 3X kuadrat kali YFXY ditambah 3XY kuadrat kali Fxyy ditambah Y pangkat 3 kali Fyy. Dengan melakukan turunan parsial, F0,0 yaitu sin X kali sin Y sama dengan 0, Fx 0,0 yaitu cos X kali sin Y sama dengan 0, Fy 0,0 yaitu sin X kali cos Y sama dengan 0, Fxx 0,0 yaitu min sin X kali sin Y sama dengan 0, Fxy 0,0 yaitu cos X kali cos Y sama dengan 1, Fyy 0,0 yaitu min sin X kali sin Y sama dengan 0.
Maka didapatkan hasil yaitu sin X kali sin Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 ditambah 1/2 dikali X kuadrat kali 0 ditambah 2XY kali 1 ditambah Y kuadrat kali 0. Atau sin X kali sin Y sama dengan XY. Dan galat aproksimasinya yaitu EX, Y sama dengan 1/6 dikali X pangkat 3 kali Fx XX ditambah 3X kuadrat dikali Y dikali Fx XY ditambah 3XY kuadrat dikali Fx YY ditambah Y pangkat 3 kali FYYY. Turunan-turunan ketiga tidak pernah melebihi 1 dalam harga mutlak karena turunan tersebut adalah perkalian sinus dan kosinus. X kurang dari sama dengan 0,1 dan Y kurang dari sama dengan 0,1. Oleh karena itu, harga mutlak dari EX, Y yaitu kurang dari sama dengan 1/6 kali 0, kali 0 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 0,1 pangkat 3 ditambah 0 kali 1 pangkat 3 sama dengan 8/6 kali 0 kali 1 pangkat 3. Tidak kurang dari sama dengan 0,000134. Galat tidak akan melebihi 0,00134 jika harga mutlak X tidak kurang dari sama dengan 0,1 dan harga mutlak Y tidak kurang dari sama dengan 0,1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahya Dwi Fajrianur. Baik, terima kasih untuk rekan saya Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan materi turunan parsial dengan variabel berkendala. Memutuskan variabel mana yang tak bebas dan variabel mana yang bebas. Jika variabel-variabel pada fungsi W sama dengan f, x, y, x dikendalai oleh suatu hubungan seperti yang dikenakan pada x, y, dan z oleh persamaan z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, makna geometris dan nilai numerik turunan parsial f akan bergantung pada variabel mana yang dipilih sebagai variabel tak bebas dan variabel mana yang dipilih sebagai variabel bebas. Contoh, tentukan 2/2x jika w sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dan z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Penyelesaiannya adalah kita diberikan dua persamaan dengan 4 variabel, yaitu x, y, z, dan w. Seperti banyak sistem semacam itu, sistem ini dapat diselesaikan untuk dua variabel tak bebas dan variabel-variabel bebas lainnya. Dalam hal yang ditanyakan yaitu 2/2x, kita diperlihatkan bahwa w adalah variabel tak bebas dan x adalah variabel bebas. Pilihan-pilihan yang mungkin untuk variabel-variabel yang lain menghasilkan yang tak bebas yaitu w, z, dan w, y. Yang bebas itu ada x, y, dan x, z. Pada kedua kasus, kita dapat menyatakan W secara eksplisit dalam variabel-variabel bebas yang dipilih. Kita melakukannya dengan menggunakan persamaan kedua, yaitu Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, untuk menghilangkan variabel-variabel tak bebas sisanya pada persamaan pertama. Pada kasus pertama, variabel-variabel tak bebas sisanya adalah Z. Kita menghilangkannya dari persamaan pertama dengan menggantikannya dengan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Pernyataan yang dihasilkan untuk W adalah W sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, tambah buka kurung X kuadrat plus Y kuadrat di pangkat 2, yaitu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus Y plus 2X kuadrat Y kuadrat plus Y pangkat 4. Dan W/2X sama dengan 2x per 4x pangkat 3 plus 4xy kuadrat. Persamaan ini adalah rumus 2/2x ketika x dan y adalah variabel-variabel bebas. Pada kasus kedua, di mana variabel-variabel bebasnya adalah x dan z, dan variabel-variabel tak bebasnya adalah y, kita menghilangkan variabel tak bebas y dalam pernyataan untuk w dengan menggantikan y kuadrat pada persamaan kedua dengan z min x kuadrat. Hal ini memberikan hasil w sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan x kuadrat plus z min x kuadrat
plus Z kuadrat sama dengan Z plus Z kuadrat. Dan 2 per 2X sama dengan 0. Ini adalah persamaan kedua. Persamaan ini adalah rumus untuk 2 per 2X ketika X dan Z adalah variabel-variabel bebas. Rumus untuk 2 per 2X pada persamaan 1 dan 2 benar-benar berbeda. Kita tidak dapat mengubah rumus yang satu ke dalam rumus yang lain dengan menggunakan hubungan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Terdapat tidak hanya 1 2 per 2X, tetapi 2. Dan kita melihat bahwa perintah asal untuk menentukan 2 per 2X tidaklah lengkap. Rumus 2 per 2X yang mana? Hal inilah yang ditanyakan. Interpretasi geometris persamaan 1 dan 2 membantu untuk menjelaskan mengapa persamaan-persamaan tersebut berbeda. Fungsi W sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat mengukur kuadrat jarak dari titik X, Y, Z asal. Kondisi Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat mengatakan bahwa titik X, Y, Z terletak pada paraboloid putaran yang diperlihatkan pada gambar 1461. Apa artinya menghitung 2 per 2X di titik P, X, Y, Z yang dapat bergerak hanya next. Yang bergerak hanya pada permukaan ini. Berapa nilai 2 per 2X ketika koordinat P adalah kan 1, 0, 1. Jika kita mengambil X dan Y sebagai variabel bebas, maka kita menentukan 2 per 2X dengan menganggap Y tetap di Y sama dengan 0 dalam kasus ini, dan membiarkan X berubah. Oleh karena itu, P bergerak di sepanjang parabola Z sama dengan X kuadrat pada bidang XZ. Karena P bergerak pada parabola ini, W yang merupakan kuadrat jarak dari P ke titik asal berubah. Kita menghitung 2 per 2X pada kasus ini. Penyesuaian pertama kita di atas menjadi pada titik 101 nilai turunan ini adalah 2 per 2X sama dengan 2X plus 4X pangkat 3 plus 4XY kuadrat. Dan 2 per 2X sama dengan 2 plus 4 plus sama dengan 6. Jika kita ambil X dan Z sebagai variabel bebas, maka kita dapat menentukan 2 per 2X dengan menganggap Z tetap sedangkan X berubah. Karena koordinat Z dari P adalah 1, perubahan X menggerakkan P di sepanjang suatu lingkaran bidang Z sama dengan 1. Karena P bergerak di sepanjang lingkaran ini, jaraknya dari titik asal tetap konstan, dan W yang merupakan kuadrat jarak ini tidak berubah, yaitu 2 per 2X sama dengan 0. Seperti yang kita peroleh pada penyelesaian kedua kita. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu Dava Rizali Filardo. Ya, terima kasih atas waktunya. Bagaimana menentukan 2 per 2X ketika variabel-variabel pada W sama dengan F, X, Y, Z dikendalai oleh persamaan linear. Yang pertama, 1. Putuskan variabel-variabel mana yang tak bebas dan mana yang bebas. Yang kedua, lalu hilangkan variabel-variabel tak bebas lainnya pada pernyataan untuk W. Lalu yang terakhir, diferensiasikan seperti biasa. Jika tidak bisa melakukan langkah 2 setelah memutuskan variabel mana yang tak bebas, kita mendiferensiasikan persamaan tersebut sebagaimana adanya dan mencoba menyelesaikannya untuk 2 per 2X setelahnya. Ya, next. Kita ambil contoh 4. Tentukan 2 per 2X YZ jika W sama dengan X kuadrat plus Y min Z plus sin T dan X plus Y sama dengan T. Penyelesaiannya dengan X, Y, Z adalah variabel bebas, kita mempunyai T sama dengan X plus Y, W sama dengan X kuadrat plus Y min Z plus sin X plus Y. Menghasilkan 2 per 2X Y, Z sama dengan 2X plus 0 min 0 plus cos X plus Y 2 per 2X dikali X plus Y. Hasilnya 2X plus cos kali X plus Y. Ya, next. Lalu ada diagram panah. Dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti yang
ada pada contoh 3 seringkali membantu untuk memulainya dengan suatu diagram panah yang memperlihatkan bagaimana variabel-variabel dan fungsi berkaitan. Jika W sama dengan X kuadrat plus Y min Z plus sin T dan X plus Y sama dengan T, dan kita diminta untuk menentukan dw per dx ketika X, Y, dan Z adalah variabel bebas. Diagram yang sesuai adalah seperti ini. Seperti contoh 5. Untuk menghindari kebingungan antara variabel bebas dan variabel perantara dengan nama-nama simbol yang sama pada diagram tersebut adalah bermanfaat untuk menamai kembali variabel-variabel perantara. Sehingga variabel-variabel ini terlihat sebagai fungsi-fungsi terhadap variabel-variabel bebas. Dengan demikian, misalkan U sama dengan X, V sama dengan Y, dan S sama dengan Z menyatakan variabel-variabel perantara yang dinamai kembali dengan notasi ini. Diagram panahnya menjadi seperti gambar di bawah di contoh 6. Diagram tersebut memperlihatkan variabel-variabel bebas pada bagian kiri, variabel-variabel perantara dan kaitannya dengan variabel bebas berada pada bagian tengah, dan variabel-variabel tak bebas berada pada bagian kanan. Fungsinya sekarang menjadi W sama dengan U kuadrat plus V min S plus sin T, dengan U sama dengan X, V sama dengan Y, S sama dengan Z, dan T sama dengan X plus Y. Untuk menentukan W per X, kita terapkan bentuk 4 variabel aturan rantai pada W yang dituntun diagram panah pada persamaan 6. Menghasilkan W per X sama dengan W per U dikali O per dx ditambah W per V dikali W per X ditambah W per X dikali ditambah W per S dikali S per X, lalu ditambah W per T dikali T per X sama dengan 2O dikali 1 ditambah 1 kali 0 ditambah min 1 kali 0 ditambah cos T kali 1 sama dengan 2U plus cos 1, hasilnya 2X plus cos X plus Y. Hasilnya sama seperti cara sebelumnya. Ya, bisa next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.